Pada hari ini, hari Selasa tanggal 6 September tahun 2022, manajer data dan manajer pengelola dari Kabupaten Batanghari dan Kota Jambi mengikuti kegiatan workshop PBDKI pemutahiran basis data keluarga Indonesia yang dilaksanakan oleh BKKBN Provinsi Jambi. Ini para pesertanya. Halo Diba, Miska. Ini peserta dari Bahar ya. Halo. Halo sayang. Hai. Sehat ya? Alhamdulillah. Halo, ini dari mana? Muara Jambi. Muara Jambi ya. Yo. Halo, Jambatan Mesto. Wow. Halo. Apa kabar? Apa kabar nih? Baik. Alhamdulillah. Halo Bang. Masyukurillah. Halo dari Muara Jambi. Ya, sehat ya? Sehat, semangat luar biasa. Jangan semangat nih ya. Yang orang kota mana? Hai, dari tadi kami. Dari tadi ya, dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah luar biasa. Halo, dari mana? Jaluku. Jaluko ya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kasih. Mana ada kendala tadi? Apa? Motor mogok. Kok motor mogok? Tapi udah bagus sekarang. Udah tinggal di bengkel. Oh. Tukar kendaraan. Harus sabar. Sabar ya. Halo. Hai hai. Halo Dian, Mbak Titi. Monte. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Khair. Halo Den, sudah siap untuk mengikuti workshop? Oh siap. Bismillah. Hari ini Anda dilantik di manajer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja workshop yang Kabupaten Muara Jambi dan Kota Jambi kami lakukan di provinsi, mengingat waktu karena kita diberi waktu untuk pelaksanaan workshop ini harus selesai tanggal 15 September harus selesai semua, dan semua kader tanggal 16 sudah siap untuk melakukan pendataan dari rumah ke rumah. Dari Muara Jambi itu ada 8 kecamatan, kemudian dari Kota Jambi ada 9 kecamatan. Pada hari ini kita melakukan workshop PBDKI yang dulu namanya PBDKI, sekarang menjadi pemutahiran pendataan keluarga 2022 bagi manajer pengelolaan dan manajer data. Jadi manajer pengelolaan nanti tugasnya adalah memanage kawan-kawan manajer data, supervisor dan kader di lapangan untuk melakukan kegiatan PPK ini sama dengan PK21 kemarin. Ini kita lakukan kembali pemutahiran sesuai dengan PP 87 bahwa PK pendataan keluarga dilakukan 5 tahun sekali, tetapi di sela-sela itu harus dilakukan pemutahiran setiap tahunnya. Dan ini untuk tahun pertama kita lakukan, tahun berikutnya akan kita lakukan lagi menjelang tahun 2026. Karena kita 2021 kemarin PK 21, artinya 2026 akan kita lakukan kembali PK 26. Mudah-mudahan di tahun depan akan berkurang jumlah yang menjadi sampel, karena di pemutahiran ini mudah-mudahan kita lakukan dengan baik, akurat, kemudian datanya valid, kemudian dapat dipercaya, sehingga pada di tahun 2023 pemutahiran sedikit sampel yang akan kita lakukan. Nah, kita sekarang nanti akan dipadankan dengan siap dukcapil, artinya kita akan seperti di BUMN atau instansi terkait yang sudah melakukan integrasi dengan dukcapil, artinya sudah berbasis NIK. Jadi kalau NIK-nya salah 16 kali, itu menjadi error datanya di Dukcapil.
terima kasih juga kami ucapkan ke kawan-kawan karena PK21 kemarin kita berhasil mengumpulkan KK sebanyak 927.000 kepala keluarga, dan tahun ini pemutakhiran sekitar 70%-nya atau 650.000 yang akan kita lakukan pemutakhiran. Semua pakai smartphone, Muara Jambi pakai smartphone juga ya, seluruhnya. Artinya kalau kita menggunakan smartphone, ada notif-notif atau alarm-alarm supaya data kita lebih baik lagi. Ini kelebihan dari smartphone dan akan cepat terdata ke pusat. Apalagi Kota Jambi ini banyak sinyal, tidak ada kelurahan yang tidak ada sinyal ya. Rata-rata punya sinyal. Mudah-mudahan ini dapat kita lakukan dengan baik. Mungkin yang tidak ada sinyal sebetulnya tidak masalah. Dia tersimpan dulu, nanti pada saat sudah ada sinyal dia langsung terkirim. Mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Workshop PB.DKI bagi pengelola dan manajer data tingkat provinsi dinyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mungkin sudah tahu legal aspeknya sesuai dengan Undang-Undang 52 tahun 2009, kemudian PP 87 tahun 2014, dan penambahannya adalah Perpres 72 tentang percepatan penurunan stunting, kemudian ada Impres nomor 4 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, dan Impres nomor 3 tentang kampung kami. Dan kabar gembiranya, data PK21 kita kemarin sudah dimanfaatkan oleh Kemenko PMK, sudah diolah untuk menentukan kemiskinan ekstrim. Itu dia, mereka menentukan desil 1 sampai desil 4 tentang kemiskinan. Makanya PK21 kita tidak ada data kemiskinan. Kita tidak punya data kemiskinan, kita hanya punya data IBangga, Indeks Pembangunan Keluarga. Ini yang menjadi garis bawah pemutakhiran pendataan keluarga itu adalah melakukan, melengkapi, memperbaiki, memperbaharui, mencatat mutasi, dan mendata keluarga baru. Ini yang akan kita lakukan. Perbedaan konsep pemutakhiran yang PB.DKI lama dengan yang baru. Kalau yang PB.DKI lama itu hanya sebagai hasil pemutakhiran wilayah tertentu, tetapi tidak dapat digunakan sebagai estimasi populasi. Sementara yang baru ini estimasi indikator kinerja BKKBN. Ini nanti pada akhir tahun digunakan untuk menentukan IPU BKKBN, TFR, ASFR, kemudian MCPR, kemudian dan lainnya. Metodologinya juga berbeda. Kalau yang dulu kita sesuai kebijakan nasional, yang sekarang metodologinya dengan sampling yang dapat dipertanggungjawabkan dan lokus prioritasnya tertentu. Cakupan kualitas data tidak terpantau pada PB.DKI yang sebelumnya. Kalau yang sekarang mengikuti standar PK21 dan upaya ada perbaikan. Tahun lalu kita menggunakan paper base atau cetak output yang coret-coret itu. Tahun sekarang kita menggunakan smartphone dan formulir. Formulir ini yang mencetak pusat. Formulirnya itu adalah formulir isi dan formulir kosong. Kita tidak menggunakan formulir karena Muara Jambi dan Kota Jambi menggunakan smartphone semua. Contoh formulir, ini ada perubahan di blok kependudukan. Status keluarganya tersedia. Kalau dulu tidak ada status keluarga, pilihan status keluarganya juga ada 6 pilihan. Kemudian ada tambahan jenis pekerjaan, ada tambahan, kemudian status pekerjaan juga ada tambahan, dan ada kolom yang ditambah yaitu mutasi anggota keluarga. Itu ada pilihannya nanti meninggal ya, menikah, meninggal dunia, atau anggota baru. Ini yang mutasi keluarga. Kemudian kalau untuk blok KB tidak ada perubahan, sama seperti PK21. Di pembangunan keluarga ada penambahan. Ini untuk menghitung aset keluarga tersebut.
Makanya ini titipan dari Kemenko PMK itu. Mereka akan menghitung kembali kemiskinan ekstrim. Ada aset, kemudian jenis pekerjaan, kemudian status pekerjaan, atapnya juga ada penambahan. Atapnya dirinci, atap, lantai, dinding dirinci. Berikut waktu pelaksanaan sudah ya, tanggal 1 September sampai 31 Oktober. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk PBDK IKIT dan formulir itu nanti akan dikirimkan ke kecamatan masing-masing, insya Allah kalau tidak ada perubahan. Kalau enggak berarti sampai ke kabupaten. Nah ini monitoring, ini kabupaten nggak ada, tapi perlu diketahui awal Oktober. Jadi di masing-masing kecamatan itu harus mengumpulkan 15 orang perwakilan si kader-kadernya, mungkin yang bermasalah saja pilih 15 orang, silakan dikumpulkan. Nanti di sana ada monitoring, evaluasi dengan kabupatennya. Kemudian siapkan 2 desa, masing-masing 2 desa 2 rumah. Berarti ada 4 rumah untuk kunjungan. Terdiri dari suami istri atau suami istri dan anak, atau Ibu dan anak. ibu dan anak, atau ayah dan anak. Keluarga khusus yang tidak memenuhi yang 4 itu tadi. Mungkin ada nenek sama cucu, kakak dan adik. Nah, itu keluarga khusus. Keluarga tidak didata berdasarkan berkas administrasi kependudukan. Walaupun tidak punya kakak, tetap didata. Oke? Kenapa? Kalau memang tidak ada nik ya terpaksa 99. Tapi terpaksa ya. Terpaksa. Kalau untuk ini seluruh kakak didata. Kalau untuk kader satu ini ada yang dikhususkan yang tidak didata, yang dikembangkan yang keluarga-keluarga seperti yang khusus, ada yang khusus yang akan cuma cucu dengan orang tua itu Silakan semuanya didata tahun ini Bu ya. Yang didata itu syaratnya telah tinggal di sana sekurang-kurangnya 6 bulan atau berniat tinggal 6 bulan. Walaupun dia baru pindah, dia berniat tinggal setahun, silakan didata. Satu formulir hanya boleh terdapat 1 pasangan menikah, tidak boleh suami istri menikah, itu nggak boleh. Tapi kalau seandainya ada suami istri, satunya ada yang bercerai boleh. Ya, boleh. Enggak, satu kakak misalnya orang tuanya di sana kan ibunya kan misalnya cerai mati atau cerai hidup, boleh masuk situ walaupun ada suami istri kan menikah, bawahnya ada yang bercerai boleh. Tidak harus si orang tuanya dibikinkan kakak sendiri. Kalau dia cuma sendirian. kalau satu rumah Ya? Dua istrinya, dua ini ya. 2 formulirnya. Nanti ada penjelasannya Bu. Kemudian nih pertanyaannya, coba kalau dalam satu rumah ada keluarga lain, misalnya kakek, nenek yang statusnya suami istri, apakah didata dengan formulir terpisah atau dimasukkan ke dalam satu formulir sebagai keluarga lain? 2 formulir. 2 formulir. Kemudian untuk keluarga khusus kategorinya seorang diri, apakah tetap didata? Padahal jika seorang diri apakah bisa disebut keluarga? Itu sudah. Ya, dia didata sebagai keluarga khusus. Bapak X memiliki lebih dari 1 istri. Apakah keluarga tersebut didata pada satu formulir? 2 formulir. Jika suami memiliki 2 istri, maka formulirnya terpisah. Si suami dicatat 2 kali. Suami ditulis pada kedua formulir sehingga pencatatan suami 2 kali karena sasaran pemutakhiran PK adalah mendata keluarga, bukan mendata penduduk. Apakah suami yang punya 2 istri, anak-anaknya ikut terdata bersama ibunya masing-masing? Ya. Ya. Kemudian Bapak A, istri dan anaknya baru tinggal di Kota Bekasi selama 4 bulan. Berencana menetap 1 tahun. Apakah Bapak A didata? Didata. Ini latihannya silakan dibaca saja ya.
Silahkan dibaca nanti di materinya, silahkan didalami. Ini untuk yang formulir. Formulir cuma Ibu ini ya, Bu Mariati ya. Pensil 2B nanti disediakan, hurufnya kapital ya. Ini caranya yang benar, dikasih tanda silang, diseragamkan aja silang Bu, nggak usah centang, silang aja seragamnya. Nih, kepala keluarga menandatangani setelah data keluarga terisi lengkap. Jika tidak ada, maka boleh istrinya. Kader pendata menandatangani semua data yang sudah diisi. Ini bentuknya, bentuk aplikasi, bentuk formulirnya, untuk yang formulir. Kemudian ini cara pengisiannya. Kader mendapatkan kode dan nama wilayah tersebut dari supervisor. Kemudian ini RT diisi dengan 3 digit. Ini udah tahu lah ya. Kode-kode sudah kita lewatkan. Ini alamat, nomor rumahnya ditulis di alamat sini. Beda dengan nomor urut keluarga dan nomor urut rumah. Ini nomor rumah diisi 3 digit. Kemudian latihannya silakan dibaca. Bapak F dan istri bersama 2 orang anak yang sudah menikah dan 1 orang menantu tinggal bersama dalam satu rumah. Sedangkan 1 menantunya lagi bekerja dan tinggal di luar kota serta pulangnya seminggu sekali. Bagaimana? Berapa kakak? Ya. Berapa kakak? 3 kakak ya yang didata. Ini kita lewat ya karena kode sudah. Nah, untuk yang ini formulir Bu, lembarnya kalau dia anggota keluarganya tidak lebih dari 7, berarti bikinkan 1. Ada kalau 14 ada lembar kedua, 15 sampai 21 ada lembar ketiganya. Status keluarga. Ini nanti suruh mengisi, ini yang terbaru ya, ini tambahan. Ada status keluarga, apakah 1 untuk ada, 2 pindah, 3 meninggal semua, 4 tidak diketemukan, 5 keluarga bercerai, 6 keluarga baru. Diisi dengan salah satu kode ya. Ini nomor urut keluarga, diisi dengan 2 digit. Di samping situ untuk suami itu biasanya 01 ya, untuk kakak itu 01 dan selanjutnya istrinya itu 02 dan seterusnya. Nama anggota keluarga dan NIK, perhatikan urutan anggota keluarga. Nama diisi sesuai dengan KTP atau identitas lainnya, bukan nama panggilan. Gelarnya, gelar yang ditulis walaupun dia punya gelar profesor, kalau tidak ada di KTP tidak usah ditulis. Kemudian NIK ada 16, kalau tidak ada diisi 9, 16 kali. Jenis kelamin diisi kode 1 untuk laki-laki, kode 2 untuk perempuan, kode 3 untuk ragu-ragu. Tapi dan juga saja. Digambar boleh gambar. Ini tanggal, bulan dan tahun lahir ya, diisi 2 digit angka untuk ya 2 digit, 4 digit untuk tahun. Jika tidak tahu, maka tanyakan usianya berapa, silakan dihitung. Jika tidak ingat, kaitkan dengan peristiwa penting, krisis moneter gitu ya, misalnya tahun berapa, nama tahunnya dapat. Untuk bulan dan tanggal isinya tanggalnya 01, bulannya 07. Status perkawinan, 1 untuk belum kawin, 2 kawin, 3 cerai hidup, 4 cerai mati. Untuk pernikahan secara hukum, bila terdapat pasangan yang sedang dalam proses perceraian dan belum mendapatkan surat cerai, maka dia dibikin tetap kawin. Untuk yang secara adat atau yang siri, terdapat pasangan bercerai, maka tidak perlu dokumen perceraian. Jika kader pendata tahu ada pasangan kumpul kebo, didata atau tidak? Data nggak? Tidak. Jika ada pasangan yang mengaku menikah siri, apakah didata? Tidak.
Ya. Nikah siri Ya. didata. Jika kader tahu ada yang pasangan kumpul kebo tapi punya anak, didata? Didata. Apa? Didata. Tidak, Bu. Didata. Didata berarti yang didata ibu dan anaknya. Ya, dia kumpul kebo. Kalau dia tidak ada anaknya, tidak didata. Tapi kalau anaknya didata. Didata sebagai belum kawin. Ini saya belum tahu nih kalau di aplikasi seperti apa. Dia didata ibunya sebelum kawin. Berarti otomatis anaknya lainnya. Nah, saya belum tahu nih di aplikasi gimana. Tapi nggak akan mungkin anaknya menjadi anak karena dia belum kawin. Statusnya lain lah, Bu. Kalau anak Didata aja, Bu. Status kawin siri berhubung tidak ada surat nikah resmi, biasanya dicapil tidak akan mengakui status kawin dalam KTP atau KK. Apakah dalam PK tetap dicantumkan status kawin? Ya. Karena siri ini ya diakui sama kita ya. Yang penting sah. Usia kawin pertama adalah usia pertama kali menikah. Memiliki akta lahir, kalau iya 1, kalau tidak 2. Hubungan dengan kakak. Hubungan dengan kakak, kode 1 untuk kepala keluarga, kode 3 untuk anak. Kode 2 untuk istri, kode 4 untuk lainnya. Ada 1 itu untuk kakak, 2 untuk istri, 3 untuk anak, 4 untuk keluarga lainnya. Kode ibu kandung untuk semua anggota keluarga yang berstatus anak, tanyakan ibu kandungnya. Kalau anak, tanyakan. Bisa jadi dia statusnya anak situ, tapi ibu kandungnya bukan itu, ya. Bisa jadi dia tiri, anak angkat, gitu ya. Dan maka disesuaikan dengan kode ibu kandungnya. Kalau ibu kandungnya sebagai kakak, berarti kodenya 1. Kalau dia sebagai istri 2. Terus jika ibu kandung tidak didata di keluarga tersebut atau status ibunya adalah ibu tiri ibu angkat, maka tulis 0. Agama adalah keyakinan yang dianut oleh masing-masing keluarga. Dan agamanya ada 7. Ya, silakan dipilih. Nah, ini yang penambahan nih, jenis pekerjaan. Sekarang lebih dirinci lagi jenis pekerjaannya. Jadi harus diedit semua di pekerjaan keluarga yang dikunjungi. 1 untuk tidak atau belum bekerja, 2 petani, 3 nelayan, 4 pedagang. Pedagang adalah orang yang membeli, menerima dan menyimpan barang dengan maksud untuk dijual, diserahkan atau dikirim kepada orang lain. Itu pedagang. Ini pejabat negara, kodenya 5. Ya, pejabat negara itu pejabat pembuat peraturan perundang-undangan, pejabat tinggi pemerintah, ketua adat dan kepala wilayah. Berarti RT, RW itu pejabat negara. PNS, TNI, Polri, sudah tahu ya. Kemudian untuk pekerja swasta, swastanya dibagi 3. Swastanya, ya ini yang baru. Swastanya swasta yang mana? Ya, ada swasta sektor pertanian, itu 7. Kalau dia bertani berarti dia 7. Kalau guru honorer itu swasta sektor jasa. Yang nomor 1 tadi kami ini kurang paham, Bu, nggak benar. Itu kan tidak atau belum bekerja. Itu terbagi petani dan nelayan atau gimana? Tidak, Bu. Ini ada angkanya. Ini memang orangnya bikinnya ke samping, harusnya ke bawah. Kode 1 untuk bekerja, 2 untuk petani, 3 untuk nelayan. Masih laporan? Nanti belum, terima kasih. Jadi untuk jenis pekerjaannya ada 11 kode. Nanti kita lanjut. Tadi 10 ini untuk pensiunan, 11 untuk pekerja lepas. Ibu rumah tangga? Padahal kerjanya banyaknya. Pegawai BUMN dan guru honorer termasuk pegawai swasta. Status pekerjaan. Nih, tadi status pekerjaan ada ini 1 berusaha sendiri, ya, adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung risiko secara ekonomis. Nih, kayak seperti tukang beca, tukang kayu, tukang listrik, tukang pijit, tukang gali sumur, ya, pedagang yang berusaha sendiri,
Nah, berusaha dibantu buruh tidak tetap, buruh tidak dibayar. Misalnya ini pengusaha warung dibantu oleh anggota keluarganya, tak dibayar atau dibantu orang lain yang diberi upah berdasarkan hari masuk kerja. Kalau ada pedagang, misalnya dia tadinya pedagang toko di rumah nih, dia statusnya sebagai pedagang. Status pekerjaannya apa? Dia kadang dibantu istrinya, anaknya jaga toko, berarti dia status pekerjaannya 2. Tapi kalau nggak ada yang bantuin jagain, berarti status pekerjaannya 1. Kemudian berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar. Nah, beda lagi tadi pedagang, dia nih ada karyawan nih, digajinya, berarti dia status pekerjaannya 3. Terus ada buruh atau karyawan atau pegawai. Ini status pekerjaannya seseorang yang bekerja. Contohnya ART dianggap sebagai buruh jika memiliki majikan tetap, yaitu memiliki 1 majikan yang sama dalam sebulan terakhir. Silakan nanti dipahami. Kemudian ada pekerja lepas, pekerja bebas. Pekerja bebas ini contohnya bekerja bebas buruh panen padi, buruh cangkul, buruh nyadap karet, buruh panen udang dan seterusnya. Atau tukang cuci keliling, kuli bangunan, tukang parkir bebas dan sebagainya. Itu statusnya sebagai pekerja bebas. Pekerja keluarga atau tidak dibayar. Orang yang bekerja membantu orang lain berusaha dengan tidak mendapatkan upah. Ini IRT, Bu. Ini tadi orang ini nih. IRT. Iya, yang dia bantuin jaga toko. Ibu rumah tangga. Nih ininya validasinya. Kalau dia petani boleh memilih semua ini yang pink-pink. Kalau tidak, ini berarti nggak ada pilihan untuk status pekerjaan. Kalau petani boleh milih semuanya. Kalau nelayan semua, pedagang semua. Kalau pejabat negara cuma bisa memilih buruh atau karyawan, mungkin rumusnya kali ya. Kemudian PNS itu cuma sebagai buruh, kita ini buruh loh. Buruh, karyawan, atau pegawai. Ini yang sektor pertanian ini ada 2 ini dan selanjutnya. Kalau pekerja lepas dia berusaha sendiri atau pekerja bebas. Ini pendidikan terakhir yang ditamatkan, ya ada kodenya 1 sampai 10, ya bisa dilihat nanti. Kemudian kepesertaan JKN, ya ini ada di kodenya 1 BPJS penerima bantuan iuran, ini BPJS PBI, ini BPJS non PBI, swasta dan tidak memiliki. Kalau dia punya 2, mana yang dipilih? Dia punya BPJS, dia punya yang swasta. Yang mana yang dimasukkan? BPJS dulu yang diutamakan. Ini jika ada keluarga peserta BPJS non PBI yang menunggak iuran, apakah masih dicatat memiliki BPJS atau tidak? Batas menunggak iurannya berapa bulan? Nih ada keterangannya. Iuran tertunggak paling banyak waktu 24 bulan. Jika tertunda belum sampai 24 bulan maka masih dianggap BPJS. Walaupun dia sudah nunggak, ya belum 2 tahun nunggaknya, dan berarti dia tetap sebagai peserta BPJS. Silakan nanti dibaca. Ini mutasi anggota keluarga, ada juga tambahannya ya, mutasinya ada menikah, meninggal, anggota baru. Ini di aplikasi juga ada. Seperti tahun lalu, tidak ada perubahan sama sekali. Ini bentuknya, ada blok keluarga berencana. Ini wanita kawin itu adalah usia 10 sampai 49. Di formulir itu, di pertanyaannya itu ada wanita kawin 10 sampai 49, maka mengisi blok KB. Kalau maksudnya ngomongin itu saya sudah kalau tidak maka lewat KB-nya lewat. Kita lanjut ke PK. Ini ada blok keluarga berencana, ini ada saring-saringannya. Kalau tidak terpenuhi dia lanjut ke sini.
Nih pertanyaan saringan ya. Kalau di smartphone itu udah langsung. Kalau di formulir harus dibaca dulu. Setelah ini kalau tidak terpenuhi lanjutnya kemana? Nih ya. Sudah berapa kali ini frekuensi melahirkan? Sudah berapa kali ibu melahirkan? Buatlah di sini berapa jumlah. Ini berapa jumlah melahirkannya, berapa laki-lakinya, berapa perempuannya, anak yang masih hidup dan anak yang lahir hidup. Ini jumlah anak yang diinginkan. Tanyakan ke keluarga tersebut, dia ideal menurut dia itu berapa. Bisa jadi dia punya 2 tapi di hatinya berontak pengen 3. Atau dia punya 4 tapi sebenarnya cuma 2 aja tadinya. Di waktu PK21 itu sudah ditanyakan. Iya. Ditanyakan lagi. Tadi sudah saya jelaskan, Pak. Yang berisi hanya kependudukan. Blok KB kosong, Pak. Jadi nggak ada bekasnya lagi Bapak tanya tahun lalu. Ya. Iya. Ini blok KB, Pak. Blok KB ini kosong. Ya, yang ada tuh cuma nama keluarganya. Kosong lagi. Jadi nggak ingat lagi yang tahun lalu, Pak ya. Ya, ini status dan usia kehamilan ya. Jika iya, tanyakan kalau dia statusnya hamil ya. Hamil, maka tanyakan usia kehamilannya berapa. Kemudian satuannya minggu ya, usia kehamilan. Iya, katanya berapa minggu kehamilannya. Kemudian jika iya, maka tanyakan lagi apakah dia pengen hamil saat itu, pengen hamil nanti, atau sebenarnya dia tidak ingin anak lagi. Kemudian kalau setelah itu lanjut ke pertanyaan 5. Atau ini kalau iya maka lanjut ke pertanyaan 5. Jika tidak, lanjut ke pertanyaan 4. Dia sedang tidak hamil, maka ditanyakan apakah ibu menginginkan anak lagi? Silakan ditanyakan nantinya. Kemudian pertanyaan ke ini penggunaan kontrasepsi saat ini. Kalau iya, kapan mulainya ditanyakan. Jika tidak, maka lanjut ke pertanyaan 5. Kemudian ini penggunaan kontrasepsi dalam 12 bulan terakhir. Jika iya, maka ditanyakan dalam 12 bulan terakhir ini dia pakai kontrasepsi, tanyakan kapan mulainya. Ya. Kemudian kapan berhentinya menggunakan kontrasepsi terakhir. Kalau tidak, maka lanjut ke pertanyaan 6. Ini alasan utama tidak pakai KB. Ditanyakan. Ini pilih jawabannya hanya satu saja yang dijawab. Ini perlu nggak kira-kira dijelaskan lagi nih? Lanjut. Boleh saya duduk? Ini jenis alkohol atau KB yang dipakai. Ya, jenis yang dipakai saat ini atau yang terakhir dipakai. Bila menggunakan 2 alat KB, maka pilih salah satu yang paling efektif. Ya. Kemudian misalnya dia MOP ya, MOP itu awal-awal MOP kan disuruh pakai kondom ya. Kalau dia menggunakan dua-duanya, yang efektif yang mana? MOP. Mana yang efektif? MOP. Kemudian metode yang mal, untuk mal ini ada syaratnya nih, kriterianya. Kalau dia tanya KB apa, saya mal gitu ya. Mal tahu kan? Ya. Kalau ini kriterianya ada bayinya kurang dari 6 bulan. Kalau dia bilang mal, bayinya sudah 1 tahun, ini nggak laku lagi. Kemudian ibunya belum menstruasi. Walaupun sudah kurang dari 6 bulan, tapi dia sudah menstruasi, nggak bisa lagi dibilang mal. Nah, ibu menyusui bayi secara eksklusif, ya.
tanpa tambahan makanan. Misalnya tadi nih, bayinya masih kurang dari 6 bulan, dia belum menstruasi, tapi bayinya sudah dikasih makan pisang, nah itu nggak bisa lagi juga. Itu syaratnya untuk mal. Jika responden menjawab tradisional, maka berhenti ini di sini langsung ke blok KB. Ini jenis alkohol. Kemudian sumber mendapatkan pelayanan KB. Ini sumbernya nih ya. Di mana tempat responden mendapat pelayanan KB yang digunakan saat ini atau terakhir dipakai. Jika jawabannya itu mal, sumber tempat pelayanan KB adalah tempat responden mendapatkan informasi tentang mal. Di mana dia dapat informasi tentang mal itu? Itulah sebagai sumber mendapatkan pelayanannya. Informasi metode KB yang didapatkan. Untuk mengetahui pada saat mendapatkan pelayanan KB pertama kali, dia tahu tentang jenis alat. Kalau dia bisa menyebutkan 3 alat KB, berarti dia tahu, tidak isi ya. Kalau kurang dari 3, berarti tidak. Efek samping. Jika responden mendapatkan informasi dari provider tentang masalah yang mungkin timbul, nah kalau dia dikasih tahu apa efek sampingnya dari alokon tersebut, silakan bikin ya. Kalau dia tidak tahu, bahkan bikinkan tidak. Apa yang harus dilakukan apabila mengalami efek samping? Diisi dengan jawaban iya. Kalau respondennya mendapat informasi dari provider apa yang harus dilakukan untuk mengatasi efek samping. Terima kasih. Thank you. Jadi kemarin kader yang mampu sudah paham, data-data yang mampu sudah mereka login dan berhasil. Ternyata di berjalan di waktu kan progres masih nol. Jadi saya sudah tes apa yang sudah Mbak saya kirim lagi masih nol. Ada beberapa kader memang sudah ada progres. Nah, saya suruh lakukan lagi, bahkan tetap nol juga. Mungkin itu nggak mau. Nah, di terakhir itu kan waktu mendata dia minta max. Nah, otomatis apakah dia pas turun itu diklik atau di rumah boleh? Karena kan bisa jadi di lapangan tidak ada sinyal, kan bisa dilakukan dulu. Nah, apakah pas ada sinyal, pas di tempat itu mendata dia tidak mengisi dicatat itu, maksudnya di rumah untuk kirim. Nah, terus yang video tahun kemarin kan untuk peta keluarga tetap dibuat, tapi informasi tahun kemarin itu kadang dikumpul, ada pertama dikumpul, sudah dikumpul. Jadi kadang itu bikin dulu, dikopi lah dengan selebar-lebarnya, di print lah bagus-bagus. Nah, sekarang apa dikumpul atau cuma untuk mendata saja? Sudah. Nanti yang itu kita cek dulu ya. Yang tadi kirim username yang masih nol, coba itu satu. Yang kedua tadi maps. Kalau di lapangannya ada sinyal, silakan diklik mapsnya itu disimpan, berhasil disimpan, oke. Ya. Kalau tidak, nggak usah dicatat dulu. Maksudnya tadi dicatat dulu di rumah di ini lagi gitu. Nggak. Kalau misalnya dia nggak punya sinyal di situ, silakan lakukan sampai pertanyaan terakhir di HP-nya. Pertanyaan terakhir itu nanti di atasnya save draft. Nanti di rumah kalau memang ini dia tinggal buka yang save draft itu langsung disimpan. Kalau ada sinyal, nggak usah dicatat manual. Ada save draft di terakhir. 3. Kita dari tadi tidak berbicara peta. Tahun ini kita tidak bikin peta, cukup dengan list saja. Ya, list saja. Oke? Sudah? Ada lagi? Apa? Peta tidak dibikin. Agar tidak terjadi kesalahan SPJ, susunan SPJ seperti apa dan apa yang harus dilakukan. SPJ ada semua tadi di link. Tapi kan biasanya ada yang nambah tuh. Apa tuh nambahnya? Ada yang bilang pakai foto. Dokumentasi harus kan itu yang perlu ditambahkan tadi. Kalau misalnya apa nih SPJ apa? SPJ Kader. Iya, Workshop kader ya. Workshop kader dulu yang daring, yang luring, daftar hadir,
Apalagi tadi daftar hadir, pembayaran, kita buka lah ya. Situasi Sama menjelang pembayaran semuanya harus sama. berakhirnya kegiatan yang pada mendapat workshop workshop, yang PBDKI mendapat kit, yang mendapat hari honor itu harus sama jumlahnya. tanggal 6 September 2022 di BKKBN Provinsi Jambi. Kirim mohon maaf kalau ada kekurangan. Kawan-kawan dari Muara Jambi. Halo Mbak Nur. Setelah ditutup kegiatan workshop PBDKI yang dilaksanakan di BKKBN Provinsi Jambi. ngajar nilai bela yuk. Kawan-kawan dari Muara Jambi. Ya, harus turun. Selamat bertugas ya. Tapi badai pasti berakhir. War, gimana War kesiapannya? War? Oke, udah jalan. Oh sudah jalan ya. Ini peserta yang mengikuti workshop PBDKI terdiri dari 2 kabupaten, Kota Jambi dan Kabupaten Muara Jambi. Para diba.